get 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Putra Cakrawinata. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin, Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas dari kuliah mata kuliah kerja bangku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kerja bangku. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau disebut dengan workbench. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan beberapa alat perkakas tangan. Di sini yang pertama ada ragum, terus ada bot tangan, di sini ada kikir. Di sini juga ada palu. Selanjutnya ada penitik. Di sini ada pahat besi dan ada juga penggaris siku, dan yang terakhir ada gergaji besi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ragum. Ragum ada juga yang menyebutnya juga sebagai tanggem, catok, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut vice. Merupakan alat utama pada kerja bangku yang berfungsi untuk memegang atau menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Cara kegunaannya yaitu untuk menjepit suatu material. Untuk membuka ragum, kita bisa memutar tuas ini dengan searah balik jarum jam, dan kita menjepitnya bisa dengan memutar searah jarum jam seperti ini. Ketika sudah menjepit, kita bisa memulai kerja, mau memotong, mengikir, atau sebagainya. Yang kedua yaitu ada alat kikir. Kikir merupakan sebuah alat perkakas tangan yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda. Kemudian di sini ada beberapa jenis kikir. Yang pertama ada kikir segitiga. Gunanya yaitu untuk menghaluskan benda yang berbentuk siku. Selanjutnya ada kikir gepeng. Kegunaannya untuk mengikir atau menghaluskan benda yang berbentuk datar. Yang ketiga ada kikir bulat. Kegunaannya untuk menghaluskan benda atau material yang berbentuk cekung atau oval.
Ketiga ada peralatan palu. Palu merupakan perkakas tangan yang digunakan untuk memukul benda keras yang terbuat dari baja dengan kedua ujungnya yang dikeraskan. Di sini ada dua palu, ada palu yang terbuat dari besi dan ada palu yang terbuat dari karet. Kegunaan dari palu besi yaitu untuk memaku atau memecahkan benda yang keras. Kemudian ada palu karet. Palu karet digunakan untuk memasang di dunia permesinan, itu untuk memasang atau melepas silinder head yang susah dilepas ataupun dipasang. Selanjutnya itu ada alat perkakas yang bernama penitik. Penitik adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda berupa titik pusat atau titik-titik garis. Pembuatan titik pusat ini pada umumnya digunakan untuk mempermudah pekerjaan pengeboran. Dengan melakukan penitikan pada benda kerja yang akan dibor, maka mata bor tidak akan meleset atau menggeser dari sasaran. Selanjutnya yaitu ada penggaris siku atau alat ukur siku. Siku ukur adalah salah satu alat yang sangat penting dalam pertukangan. Siku ukur merupakan salah satu yang sering dipakai dalam dasar pekerjaan dan juga saat pengukuran bagian-bagian yang sangat berhubungan dalam kesikuan bahan maupun uang yang akan dikerjakan. Tidak hanya itu, mungkin siku ukur adalah alat tercepat dan termudah untuk menandai garis persegi untuk pemotongan, tetapi dapat digunakan untuk dengan cepat menandai setiap sudut hingga 45 derajat dan 90 derajat. Dan juga alat yang paling sering dipergunakan untuk mengukur sampai 6 inch. Siku ukur L adalah alat ukur yang dirancang untuk membuat tanda persegi atau sudut pada suatu benda. Biasanya siku ukur tersedia dalam berbagai macam ukuran, tetapi secara umum yang sering dipakai terdiri dari dua model, yaitu siku ukur kecil dengan panjang ukuran 6 inch dan siku ukur besar dengan panjang ukuran 12 inch. Selanjutnya itu ada perkakas yang bernama gergaji besi atau hacksaw. Gergaji besi atau hacksaw adalah gergaji yang digunakan untuk memotong benda dengan material bahan logam. Kebanyakan jenis logam yang dipotong adalah berbahan besi, karena itu dinamakan juga gergaji besi.
Selanjutnya yang terakhir itu ada alat pahat. Pahat merupakan perkakas tangan yang digunakan untuk menyayat sekaligus memahat benda dalam keadaan dingin. Pahat terdiri dari beberapa jenis menurut bentuknya dan kegunaannya. Yang saya pegang ini adalah pahat bubut. Pahat bubut merupakan alat logam dengan ujung yang tajam di salah satu ujungnya yang digunakan untuk memotong, mengukir, atau memotong benda kerja. Salah satu alat potong yang sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pembubutan. Dengan pahat bubut yang beraneka ragam, berbagai bentuk benda kerja dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pembubutan. Berbagai pengerjaan yang bisa dilakukan yaitu pembubutan permukaan atau facing, memperbesar diameter lubang, pahat ulir, pengerjaan rata, alur, tirus, dan semper. Selanjutnya itu ada alat mesin bor tangan atau bor listrik. Mesin bor tangan merupakan jenis bor yang paling sering kita pakai. Bor tangan ini sendiri memiliki subjenis di dalamnya yang ditentukan oleh ukuran dari mata bornya. Ukuran tersebut mulai dari 6,5 mm, 10, 13, 16, 23, dan 32 mm. Di mana angka tersebut adalah ukuran maksimal dari bor itu sendiri. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Hal ini tergantung dengan mata bor yang digunakan. Di samping itu, mesin bor jenis ini juga bisa digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut. Cara penggunaannya sendiri menggunakan tangan dengan menekan tombol yang berada pada pegangannya.